Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179, di mana ayat ini senantiasa seringkali dibacakan oleh guru kita Sayyidi Syakhunal Mukarram tatkala menunggu maghrib sampai isya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Kalau diterangkan ayat ini tidak cukup waktunya, bisa memakan berjam-jam. Oleh karena itu Syekhuna di dalam menjelaskan ayat ini, beliau membuat nadom yang khusus berkenaan dengan ayat yang saya baca tadi. Syekhuna buat nadom. Ingin tahu nggak nadomnya? Maka kita hafalkan bersama-sama. Sesudah kita hafalkan bersama-sama, kita pahami maknanya dan kemudian kita amalkan. Itu kemauan daripada guru kita Sayyidi Syakhunal Mukarram. Ayo kita baca bareng-bareng. Ake-ake ning jahanam iku jin lan manusa. Ake-ake ning jahanam iku jin lan manusa. Wong kang ati mata kuping selalu gawe dosa. Wong kang ati mata kuping selalu gawe dosa. Itu nadom yang Syekhunal buat dalam memaknai ayat yang saya bacakan tadi. Kalau bahasa Indonesianya adalah sesungguhnya neraka jahanam itu kebanyakan diisi oleh golongan jin dan manusia. Kita manusia bukan? Kita manusia bukan? Mau nggak kita masuk neraka jahanam? Siapa mereka manusia dan jin yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Oleh Sayyidi Syakhunal Mukarram dijelaskan, wong kang ati mata kupingnya selalu gawe dosa. Orang yang diberi nikmat mata bisa melihat oleh Allah, diberi hatinya oleh Allah, diberi telinganya oleh Allah supaya bisa mendengar, tetapi disalahgunakan untuk berbuat dosa. Maka Syekhuna bikin nadom lagi berkenaan dengan ayat ini. Zaman akhir ake wong pada sesat. Zaman akhir ake wong pada sesat. Saben dinane senange gawe maksiat. Saben dinane senange gawe maksiat. Karena kita hidupnya di zaman akhir, diberi kita panca indera, hati, mata, telinga, tapi tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah, malah kita mengikuti jalan orang-orang yang dengan cara diisi kebanyakan kita setiap harinya untuk berbuat maksiat. Betul nggak begitu? Lah, ingin nggak kita hidupnya selamat dunia akhirat? Ingin nggak? Maka syarat utama kalau kita ingin selamat di dunia
dan selamat di akhirat, kita harus memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Banyak ragam dan jenis dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa yang disengaja, dan ada dosa yang tidak disengaja. Ada dosa yang jelas terang gamblang, dan ada dosa yang tersembunyi. Apakah kita sudah punya dosa-dosa tadi? Dosa kecil punya enggak? Dosa besar punya enggak? Dosa yang disengaja punya enggak? Yang tidak disengaja? Dosa yang gamblang punya enggak? Yang tersembunyi punya enggak? Ini yang bahaya nih, dosa yang tersembunyi. Dosa yang kita merasa tidak merasa melakukan dosa, padahal sebenarnya kita berbuat dosa. Seperti apa contohnya? Syekhuna bikin nadom lagi. Sekedap metra ati musyrik maring Allah. Sekedap metra ati musyrik maring Allah. Dan sujane eling Allah, dan sujane syahadat eling Allah. Saking tahu persis kedudukan murid-muridnya Syekhuna di zaman akhir, maka Syekhuna menamakan murid-muridnya dengan nama Jamaah As-Syahadah, jamaah yang setiap harinya mudawamah kalimat, 2 kalimat syahadat. Supaya apa? Karena Syekhuna tahu murid-muridnya di zaman akhir gemar berbuat dan dosa-dosa itu akan dihancurkan kalau orang tersebut mudawamah, istiqomah, sering membaca 2 kalimat syahadat. Tuh, makanya dinamakan kita jamaah syahadaten, karena jamaah kita ini pada umumnya sering berbuat dosa, bukan hanya setiap hari, setiap menit, setiap jam. Tanpa terasa kita tumpuk dosa kita, sementara cita-cita kita ingin selamat dunia akhirat. Maka oleh Allah, kalau ingin selamat dunia akhirat, syarat pertamanya kita harus memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Bagi orang yang mau, bagi orang yang ingin memohon ampunan. Makanya orang yang ibadahnya rajin, jarang istighfar, Allah benci. Allah lebih cinta orang yang banyak dosanya, tetapi Allah menyukainya karena lantaran orang tersebut sering mengucapkan istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Jangan sampai kita merasa jadi ahli ibadah yang merasa dirinya bersih dari segala dosa. Allah sungguh sangat benci. Lebih baik kita merasa bodoh, kita merasa banyak dosa, dan kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Makanya kita disuruh oleh guru kita belajar melakukan perkara yang yang 9. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Tobat. Sudah belum kita tobat? Tobatnya model potongan kita tobat apa? Tobat sambal. Tobat sambal itu rasanya apa kalau sambal? Pedas. Yang diinginkan oleh Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Kalau tobat sambal rasanya pedas, kalau tobat nasuha bacanya dari belakang rasanya sedap. Tobat sambal rasanya pedas, tobat nasuha rasanya sedap. Mau pilih yang pedas apa mau pilih yang sedap? Jelas belum? Wong babon ngerti beli ge, apa Iqbal ngomong ge? Jelas beli apa Iqbal ngomong?
Sekiranya baik-baik takon mau bertanya, apa yang dinamakan taubat? Ma huwa taubat? Apa yang dinamakan taubat? Maka kita kembali ke nadomnya Sayyidi Syekhunal. Kita hafalkan nadomnya. Syekhuna sudah membina kita, membimbing kita, mengajari kita, mendidik kita komplit. Kalau makanan martabak istimewa, bukan martabak biasa, bukan martabak spesial, tapi martabak istimewa. Kalau jamu komplit, bukan jamu biasa. Tinggal ada kemauan enggak kita untuk bertobat. Kita baca nadomnya sama-sama, ya. Mahwa tobat, apa yang dinamakan tobat? Kembali kepada pengertian yang diajarkan oleh Syekhuna. Karena ini nadom bahasa Jawa, nanti baik-baik terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayo kita hafalkan sama-sama nadomannya. Kang aran tobat, lebaran saking laku ala. Kang aran terus dandang lakoni perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala. Tuh, itu nadoman yang Syekhuna berikan kepada kita, yang dinamakan taubat, lebaran saking laku Allah. Artinya apa lebaran? Membebaskan jiwa raga kita dari perilaku-perilaku yang buruk. Kalau tidak bisa keseluruhan, secara bertahap. Biasanya perilaku-perilaku buruk itu diikuti oleh rasa malas, rasa sumpek, rasa gelisah, rasa bimbang, rasa ragu. Karena apa? Rasa perilaku Allah itu perilaku yang buruk, itu menuju kepada dosa. Oleh Nabi dinyatakan, al-ismu mahaka fi qalbi wa taraddada fi sadri. Kanjeng Nabi dawuh bersabda, al-ismu, dosa itu adalah mahaka fi qalbi, apa-apa yang membuat resah di hati, itu dosa. Wa taraddada fi sadri, dan memunculkan keraguan di dalam dada. Maka oleh Sayyidi Syekhunal Mukarram, untuk mengikis rasa sumpek gelisah, untuk menghilangkan keraguan, kita harus cekatan, terampil melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada kita. Ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, maka kalau orang yang tobat, cepat ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu tanda orang tobat. Kalau tobatnya masih tobat sambal, santai aja, baru ada, masih lama. Jelas belum nih? Ya. Itu kalau baik-baik jelaskan nih, perkara 9 ada berapa? Tobat, qanaah, juhud, tawakal, sampai yang ke-9 hifdzul auqat, sampai subuh nggak akan selesai. Baik-baik kasih 3 aja dulu, 3 nih. Ya. Habis tobat apa? Habis tobat. Ma huwa qanaah. Apa yang dinamakan qanaah? Tahu belum? Ya, kita kembali kepada nadom Sayyidi Syekhunal. Ayo kita hafalkan nadomnya ya. Dihafalkan. Tadi aran taubat, lebaran saking laku, serta tandang ngelakoni perintah Allah Ta'ala. Sekarang qanaah, kita baca nadomnya bareng-bareng, kita hafalin. Mau nggak ngapalin nadom? Aran qanaah, nerima ninggal demen nafsu. Aran qanaah,
terus nerima demen ibadah kelakuan Yusuf, terus nerima ilok merungakan beli nadomantian, ilok dibahas beli nadomantian. Pantesan ya bi pada syakhuna iku wis sudah mengajarkan kita, itu sudah komplit. Pepek rimeng, man kitanya aja yang males. Bener nggak? Sudah taubat, kemudian naik ke qanaah. Qanaah itu artinya apa? Kita tanggalkan nafsu kita. Nafsu sholat di dunia, akhiratnya jadi abot. Jelas belum? Segala macam nafsu karena hubbud dunia menyebabkan ibadah kita tertinggal, terabaikan. Kalau ibadah kita terabaikan, bekal kita di akhirat tidak cukup. Kalau bekal kita tidak cukup, hidupnya tidak akan selamat. Jadi kita harus belajar qanaah itu artinya satu, menerima takdir yang Allah berikan. Kalau kita ditakdirkan hidup di alam dunia dalam golongan orang miskin, melarat, kita sabar. Itu qanaah. Kalau kita ditakdirkan di dunia dikelompokkan menjadi golongan orang yang kaya, berada, kita tidak ingkar nikmat. Kita tetap tawadu, rendah hati, tetap bersyukur, tetap menyantuni anak fakir miskin. Itu pengertian daripada qanaah. Dalam hal rezeki dinamakan qanaah. Kalau rezeki kita terima sedikit atau banyak, kita tetap menerima. Ingin terus apa enggak? Terserah nih. Ingin terus apa enggak? Satu lagi aja terakhir nih, 3 aja ya, biar mudah dipahami. Habis qanaah apa? Zuhud. Ma huwa zuhud? Apa yang dinamakan zuhud? Ya kembali lagi ke nadom syekhuna. Mau nggak baca nadomnya? Ya. Guys tua-tua kedengki masih durung ngerti nadom syekhuna zuhud. Masih durung weruh. Nome mendi bae tadi. Pengen dihafalkan nadom syekhuna. Ayo kita baca sama-sama. Aran juhud tapaatine sambat ing dunya, tapaatine sambat ing dunya, terus tapa eling Allah ingkang mulya. Eling Allah. Itu zuhud dalam nadom. Kalau dalam syariat, zuhud itu artinya hidup kita tidak tergantung oleh manusia. Tergantung itu bahasa Arabnya ta'aluk. Kalau kita hidupnya menjilat manusia, bergantung kepada manusia, oleh Nabi dinyatakan orang yang demikian imannya runtuh 2/3. Jelas? Maka orang yang zuhud hidupnya tidak bergantung kepada manusia. Mau datang ke sini ke majelis alim as-sadaten karena mempunyai sifat zuhud, hidupnya tidak bergantung kepada manusia. Manjada wajad, dipasrahkan semuanya kepada Allah. Jelas belum? Bukan berarti orang yang zuhud itu nggak boleh kaya. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani itu orang paling kaya di zamannya. Tetapi beliau bersikap zuhud. Artinya apa? Tidak bergantung kepada manusia. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sholat diajari bacaan iftitah apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi.
Tuh, itu juhud. Jadi juhud itu hati kita tidak condong, tidak bergantung kepada manusia. Condongnya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jelas belum? Sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan dibahas 6 tingkatan untuk mencari perkara yang 9. Yang dibahaskan sekarang baru tobat, qanaah, juhud, itu juga baru dengar. Betul nggak? Makanya itu diapalin dulu. Udah diapalin, dipahami, baru diamalkan. Ya, nanti dijelaskan sampai akhir hifdzul auqat.